Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses manajemen risiko. Tugas ini saya buat sebagai salah satu syarat pemenuhan pada mata kuliah Manajemen dan Risiko Bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Langsung saja. Oke. Setelah kemarin kita telah membahas resiko dan manajemen resiko, kerangka kerja dan manajemen resiko, sekarang kita akan membahas mengenai proses manajemen resiko. Sebelum itu akan kita kulik lagi apa sih manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai resiko yang mungkin timbul dalam berbagai aspek operasional suatu organisasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai potensi, ancaman, dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan melakukannya manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, reputasi, operasional yang dapat merugikan suatu organisasi tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang ada sambil memaksimalkan potensi keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin timbul, kemudian mengevaluasi probabilitas atau kemungkinan dari dampak tersebut, serta mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengelolanya. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat mencapai kinerja, hasil yang optimal, dan berkelanjutan, sesuai yang diharapkan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian, organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu setelah melakukan analisis yang matang, karena mereka melihat adanya potensi keuntungan yang signifikan di balik risiko tersebut. Jadi suatu organisasi itu seringkali memanfaatkan setelah mereka menganalisis risiko itu, mereka mengambil keputusan dan mengambil risiko tersebut demi mencapainya keuntungan. Kemudian dengan demikian, pengambilan keputusan risiko haruslah dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul. Oleh karena itu, manajemen risiko juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang cermat dan strategis, serta memerlukan keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah yang kompleks yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, merespon, memantau, mengkomunikasikan risiko yang terkait dengan suatu proyek, operasi, atau kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi. Namun ada beberapa langkah dalam proses manajemen risiko ini. Tahap pertama yaitu dalam proses ini mengidentifikasi risiko, di mana tim proyek atau tim manajemen secara sistematis mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Mereka mengidentifikasi risiko-risiko apa yang mungkin bakal terjadi. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap lingkungan internal maupun eksternal organisasi, serta memperhatikan potensi risiko dari berbagai aspek, termasuk risiko operasional, finansial, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam proyek konstruksi sebuah gedung, risiko-risiko potensial dapat mencakup keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan, kegagalan dalam mematuhi peraturan, keselamatan mengenai tenaga kerja, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya dan jadwal proyek tersebut. Kemudian
Selanjutnya, tahap kedua, setelah resiko-resiko tadi diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah evaluasi resiko. Dalam tahap ini, probabilitas atau kemungkinan resiko itu dan dampak dari masing-masing resiko dinilai dengan cermat. Kemungkinan atau probabilitas mengacu pada kemungkinan terjadinya resiko, sedangkan dampak menggambarkan konsekuensi dari terjadinya resiko tersebut terhadap suatu proyek atau operasi. Evaluasi resiko ini membantu menentukan tingkat resiko yang relevan bagi organisasi atau proyek tersebut. Jadi dengan adanya evaluasi resiko ini, mereka dapat memilah-milah yang mana resiko-resiko yang harus ditangani dengan tepat atau resiko-resiko yang akan diambil gitu. Misalnya resiko keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan memungkinkan memiliki probabilitas rendah terhadap dampak yang tinggi terhadap jadwal proyek dan biaya, sehingga menjadi prioritas untuk ditangani dengan serius. Maksudnya mereka mengedepankan resiko-resiko yang serius ini. Kemudian setelah dievaluasi, tim manajemen resiko kemudian merencanakan respon resiko. Ini melibatkan pengembangan strategi untuk mengelola yang teridentifikasi. Strategi ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti mengurangi resiko melalui implementasi kontrol tambahan, mentransfer resiko melalui asuransi atau kontrak. Misalnya mereka tidak mau menerima resiko dan mengalihkan resiko itu kepada pihak asuransi, atau menerima resiko dengan mempersiapkan rencana darurat atau langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil, dan menghindari resiko dengan mengubah atau menghentikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan resiko. Mereka memberhentikan kegiatan tersebut karena adanya resiko itu. Kemudian contohnya mengurangi resiko karena keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan. Proyek dapat menyusun rencana pengadaan yang lebih komprehensif dan mengidentifikasi beberapa pemasok alternatif untuk meminimalkan resiko ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Jadi mereka mencari alternatif atau pemasok lainnya untuk menangani resiko tersebut. Setelah strategi respon resiko telah dirumuskan, tahap implementasi dilakukan, di mana tindakan yang direncanakan untuk mengelola resiko dilaksanakan. Ini melibatkan penerapan kontrol atau tindak pencegahan yang sesuai untuk mengurangi atau mengkontrol resiko sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dan tahap ini berarti mereka itu mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Misalnya nih, proyek konstruksi tadi mengimplementasikan prosedur pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pemasok bahan bangunan mematuhi jadwal pengiriman yang telah disepakati. Mereka memperketat pemantauan terhadap pemasok barang tadi. Kemudian selanjutnya, proses manajemen risiko melibatkan tahap monitoring dan kontrol. Di tahap ini, resiko-resiko yang diidentifikasi dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa respon yang telah direncanakan dilaksanakan dengan baik dan efektif. Jika diperlukan, strategi respon resiko dapat disesuaikan atau diperbaharui berdasarkan evaluasi hasil monitoring tadi. Sebagai contoh, jika proyek konstruksi menghadapi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku, manajer proyek ini dapat mengambil tindakan kolektif atau korektif dengan mengubah jadwal atau mempercepat pengiriman dari pemasok lain. Karena tadi mereka sudah mempunyai alternatif pemasok lain, mereka mempercepat jadwal dari pemasok lain sebagai salah satu alternatif cara agar menghindari keterlambatan pemasok satunya. Kemudian, selama seluruh proses ini, komunikasi dan pelaporan yang efektif tentang resiko-resiko yang diidentifikasi dan respon yang diambil sangat penting. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk
tetap terinformasi tentang status manajemen risiko secara keseluruhan dan dapat menghindari kejutan-kejutan atau konsekuensi yang tidak diinginkan atau kerugian-kerugian dari suatu perusahaan organisasi yang tidak diinginkan. Misalnya nih, manajer proyek harus mengatur secara teratur dan mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan tentang perkembangan proyek, termasuk potensi resiko dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya. Mereka harus mengkonsultasikan atau melakukan rapat secara berkala mengenai tentang proyek tersebut. Dan di tahap terakhir, proses manajemen resiko juga mencakup pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Jadi pengalaman dari manajemen risiko yang telah dilakukan digunakan untuk meningkatkan proses manajemen risiko di masa depan serta untuk memperbaiki strategis respon risiko yang ada. Biasanya ini melibatkan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dari respon risiko yang telah diambil serta penyesuaian atau penyusunan kebijakan atau prosedur kebijakan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Jadi mereka menjadikan hasil sebelumnya itu sebagai pembelajaran atau pengalaman untuk kegiatan proyek di masa depan. Dengan demikian, proses manajemen risiko menjadi siklus berkelanjutan yang memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko yang lebih efektif dan adaptif seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian setelah proses manajemen risiko, ada hal-hal yang terperinci yang dilakukan dalam proses manajemen risiko. Di antaranya ada beberapa tahap. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi dalam proses manajemen risiko. Setelah yang disampaikan tadi, bahwa komunikasi dan konsultasi memainkan peran yang sangat krusial atau penting dalam memastikan pemahaman yang mendalam tentang resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi serta strategi bagaimana pengelolaan dalam mengelola organisasi dalam mengelola resiko tersebut. Yang pertama dilakukan itu biasanya dalam konsultasi itu adalah rapat berkala. Rapat berkala ini pertemuan rutin yang dijadwalkan untuk membahas resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi serta langkah-langkah pengelolaannya. Bagaimana pengelolaan risiko itu dilakukan. Kemudian rapat insidentasi, pertemuan yang diadakan secara tidak terjadwal untuk membahas resiko-resiko mendadak atau kejadian-kejadian yang tidak terduga yang membutuhkan penanganan segera gitu. Kemudian fokus group discussion atau FHD, diskusi ini intensif dengan kelompok tertentu untuk menggali pemahaman mendalam tentang resiko-resiko yang relevan dan solusi-solusi yang mungkin. Jadi PSD ini membuat grup 5 atau 10 orang biasanya. Kemudian forum pengelola risiko. Platform ini di mana para pemangku kepentingan berkumpul untuk berbagi informasi, perspektif atau pandangan dan pengalaman terkait risiko serta strategi manajemennya. Bagaimana mereka mengelola risiko tersebut. Kemudian penerapan konteks risiko dalam risiko manajemen. Kemudian menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Dalam hal ini, manajemen risiko memastikan bahwa manajemen atau pengelolaan yang diterapkan pada aspek-aspek yang telah relevan dan dapat jangka waktu yang tepat. Menetapkan sasaran organisasi. Dalam hal ini, manajemen risiko mengidentifikasi tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui manajemen risiko, menetapkan struktur unit kepemilikan, menentukan unit individu yang bertanggung jawab atas identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko di dalam organisasi. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, mengenali semua pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas organisasi yang terkait dalam pengelolaan risiko. Kemudian mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam hal ini
Tim manajemen resiko dapat menyelidiki dan memahami semua regulasi, kebijakan, dan hukum yang relevan yang dapat mempengaruhi atau membatasi aktivitas organisasi. Kemudian di tahap selanjutnya, menetapkan kategori resiko. Dalam hal ini, tim manajemen mengelompokkan resiko-resiko berdasarkan karakteristik dan sifat untuk memudahkan analisis dan pengelolaannya. Tahap selanjutnya yaitu menetapkan kriteria risiko. Dalam hal ini, kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau mengevaluasi beberapa kemungkinan suatu risiko yang akan terjadi. Kemudian kriteria dampak atau konsekuen, yaitu mengukur dampak potensial dari suatu risiko terhadap organisasi. Selanjutnya, menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko. Hal ini membangun kerangka kerja untuk mengevaluasi risiko berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan menetapkan risiko yang sesuai untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Jadi mereka ini setelah melakukan semua kegiatannya, mereka harus memetakan resiko-resiko ini terjadi pada level berapa gitu, agar memudahkan mereka mendapatkan penanganan yang lebih lanjut gitu. Kemudian menganalisis matriks resiko berdasarkan level kemungkinan dan dampaknya. Ini biasanya ada 5 tahap. Yang pertama sangat jarang atau sangat rendah. Rendah dampak, ini dimaksudkan resiko dalam kategori ini memiliki kemungkinan terjadi yang sangat rendah, sehingga insidennya jarang terjadi. Selain itu, jika resiko ini terjadi, dampak terhadap organisasi atau proyek adalah sangat kecil dan hampir tidak ada gitu. Contoh level resiko ini dalam kategori ini memungkinkan termasuk peristiwa alam yang sangat jarang terjadi di lokasi tertentu atau masalah kecil yang mungkin muncul dalam proses operasional sehari-hari. Misalnya bencana alam tuh seperti banjir gitu. Meskipun resiko ini dianggap rendah, manajemen resiko harus tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadapnya, karena terkadang bahaya kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian yang kedua itu level jarang atau rendah gitu, rendah dampak. Biasanya resiko dalam kategori ini memiliki kemungkinan terjadi yang lebih tinggi daripada resiko yang sangat jarang tadi, tetapi masih dianggap jarang gitu. Meskipun demikian, jika resiko ini terjadi, dampak masih perlu diperkirakan rendah atau moderat. Contoh resiko dalam kategori ini bisa mencakup perubahan kebijakan regulasi yang jarang terjadi tetapi dapat mempengaruhi operasi bisnis, atau kegagalan peralatan yang mungkin terjadi pada tingkat yang rendah tetapi masih memerlukan perawatan preventif untuk meminimalkan resiko tadi gitu. Misalnya peraturan dari pemerintah gitu. Kemudian di tahap ketiga ini ada level mungkin atau sedang dampak. Dalam hal ini, kategori ini resiko memiliki kemungkinan terjadi yang cukup signifikan, dengan potensi dampak yang bisa dirasakan secara moderat atau signifikan jika terjadi. Resiko ini memerlukan perencanaan atau tindakan pencegahan yang lebih serius untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengelola dampaknya. Contoh dari resiko ini mungkin mencakup gangguan pasar yang mungkin terjadi karena faktor ekonomi atau perubahan kebutuhan pelanggan yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Ini bisa jadi karena perubahan tren pasar atau mekanisme yang terjadi di pasar gitu. Kemudian yang keempat ini pada tahap kebesaran mungkin atau tinggi dampak. Biasanya resiko dalam kategori ini memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi, sehingga hampir pasti akan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
dampaknya juga bisa sangat signifikan bagi perusahaan atau organisasi, bahkan mencapai tingkat krisis jika tidak ditangani dengan tepat. Contoh resiko dalam kategori ini mungkin mencakup kerentanan keamanan yang signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi atau teknologi, atau resiko reputasi yang besar karena kegagalan sistem yang krisis. Biasanya terjadi karena maintenance suatu organisasi atau perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian di tahap kelima ini hampir pasti dan sangat tinggi level dampaknya. Dalam hal ini, kategori resiko adalah hal yang paling serius dan memerlukan perhatian segera. Resiko ini hampir pasti dan terjadi, dan dampaknya biasanya sangat merusak atau mengancam kelangsungan hidup organisasi atau proyek dari suatu perusahaan. Contoh resiko dalam kategori ini mungkin mencakup bencana alam yang besar seperti gempa bumi, tsunami, atau kerentanan keamanan yang ekstrim dalam infrastruktur kritis seperti sistem tenaga nuklir gitu. Jadi dengan memahami kategori level dampak ini, tim manajemen risiko dapat mengklarifikasi risiko berdasarkan kategorinya. Organisasi atau individu dapat mengidentifikasi nih langkah-langkah atau mitigasi yang sesuai dan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mengelola risiko yang akan dihadapinya. Setelah berdasarkan kategori level dan dampak dari resiko tadi, selanjutnya ada 5 tingkat resiko beserta warna dan angkanya. Di kategori sangat rendah, biasanya resiko yang hampir tidak ada atau sangat kecil. Biasanya ini resiko yang digambarkan umumnya berwarna biru. Kemudian resiko dengan level rendah, biasanya resiko ini dapat ditangani dengan mudah dan tidak berpotensi menyebabkan kerugian besar. Biasanya resiko ini ditandai dengan warna hijau. Kemudian yang ketiga ini level sedang. Biasanya resiko ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian yang signifikan. Maksudnya penting gitu, tetapi masih bisa ditangani dengan langkah-langkah yang tepat, masih bisa dikelola dengan langkah-langkah yang tepat. Biasanya warna dari resiko ini dikategorikan warna kuning gitu. Kemudian level yang keempat tinggi. Resiko ini yang signifikan dan dapat menyebabkan kerugian yang substansial jika tidak ditangani dengan baik. Biasanya resiko ini ditandai dengan warna orange untuk tingkat ini. Kemudian tingkat resiko sangat tinggi. Resiko ini merupakan resiko yang sangat serius dan dapat mengancam kelangsungan hidup suatu organisasi atau proyek. Biasanya resiko-resiko ini ditandai dengan warna merah atau hitam yang sering digunakan pada tingkat ini. Setiap tingkat memiliki tingkat keparahan yang berbeda dan memerlukan strategi manajemen risiko yang sesuai. Jadi manajemen risiko ini harus dapat mengelola risiko-risiko itu berdasarkan tingkat-tingkatannya. Kemudian tahap selanjutnya ini manajemen risiko ini harus dapat menetapkan selera-selera daripada risiko itu. Dimaksud dalam hal ini yaitu penetapan selera risiko adalah proses yang penting dalam manajemen risiko untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan mereka. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai resiko tersebut. Ada 2 poin. Yang pertama, resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Resiko rendah atau sangat rendah ini adalah resiko-resiko yang memiliki dampak yang minimal dan dapat ditolerir atau ditoleransi serta kemungkinan terjadinya itu sangat rendah gitu. Dalam hal ini
organisasi memutuskan untuk menerima resiko tanpa melakukan tindakan mitigasi resiko tambahan karena resiko tersebut dianggap dapat diterima dan tidak mengganggu tujuan dan kinerja dari perusahaan atau proyek tersebut. Kemudian level resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani dengan menurunkan level resikonya. Kemudian tahap selanjutnya yang kedua, resiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi adalah resiko-resiko yang memiliki dampak yang signifikan dan kemungkinan terjadi yang sangat tinggi gitu. Jadi dalam tahap ini organisasi itu harus mengambil langkah-langkah untuk mengelola resiko tersebut dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya, mengurangi dampaknya, atau mengurangi resiko tersebut sepenuhnya gitu. Jadi mereka harus ada tindakan-tindakan yang memungkinkan dapat mengurangi resiko tersebut. Kemudian hal yang perlu dilakukan adalah tindakan mitigasi resiko ini dapat mencakup perubahan proses, kebijakan, atau infrastruktur penggunaan asuransi, diversifikasi atau keragaman dari pengelolaan risiko tadi, atau pembentukan strategi khusus lainnya untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi. Nah, selanjutnya nih ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini dilakukan dengan 7 tahap. Yang pertama, mengidentifikasikan risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan semua kemungkinan risiko yang mungkin mempengaruhi proyek atau kegiatan tertentu dalam suatu organisasi. Hal ini biasanya melibatkan pengumpulan informasi tentang kemungkinan ancaman atau kejadian yang dapat mengganggu atau tidak tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Kemudian, menganalisis resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis setiap resiko untuk memahami sifat, penyebab, dan dampak potensial dari resiko tersebut. Analisis risiko ini memungkinkan tim pengelolaan risiko untuk memahami kompleksitas dan kerentanan dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian tahap ketiga itu mengestimasi atau memperkirakan level kemungkinan risiko. Proses ini melibatkan penilaian terhadap seberapa mungkin risiko tersebut akan terjadi. Biasanya ini dinyatakan dalam bentuk skala yang menggambarkan kemungkinan risiko. Misalnya level yang seperti tadi, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian mengestimasi atau memperkirakan level dampak dari risiko tersebut. Hal ini melibatkan penilaian terhadap seberapa besar dampak risiko jika terjadi. Dampak bisa dinyatakan dalam berbagai aspek seperti finansial, operasional, reputasi, atau keselamatan para tenaga kerja. Kemudian menentukan besaran risiko dan level risiko. Besaran risiko ini dihitung dengan mengandalkan tingkat kemungkinan dengan tingkat dampak. Kemudian risiko ini diklasifikasikan atau dikategorikan ke dalam kategori dikelompokkan kelompok tertentu berdasarkan besaran risiko tersebut, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian menyusun peta risiko atau matrix. Peta risiko adalah alat visual yang menggambarkan semua risiko yang telah diidentifikasikan tadi dalam konteks proyek atau kegiatan dalam suatu organisasi. Peta risiko ini membantu tim untuk memahami distribusi risiko dan memprioritaskan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan risiko. Kemudian evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini melibatkan penilaian ulang terhadap hasil penilaian risiko sebelumnya dan mempertimbangkan informasi tambahan yang mungkin muncul. Tujuan dari evaluasi risiko ini adalah yang pastinya untuk memastikan bahwa tim memiliki pemahaman yang lengkap tentang risiko yang dihadapi dan tindakan apa yang harus mereka lakukan dalam suatu pengelolaan
resiko tersebut. Dalam menyusun prioritas resiko, biasanya resiko-resiko yang besaran resikonya tertinggi diberikan prioritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih lanjut. Jadinya resiko yang level tinggi itu lebih diprioritaskan daripada level yang rendah. Setelah itu, resiko utama yang memiliki dampak besar atau memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi juga harus ditentukan dan diberikan fokus khusus gitu terhadap pengelolaan resiko tersebut. Kemudian ada penanganan resiko, memiliki opsi penanganan resiko yang akan dijalankan, dan opsi penanganan resiko dapat berupa yang pertama itu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Jadi tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Misalnya, jika resiko terkait keterlambatan dalam pengiriman bahan baku, langkah-langkah yang diambil itu adalah meningkatkan hubungan dengan pemasok untuk memastikan bahan baku tadi dapat sampai tepat waktu sesuai yang diinginkan tim proyek gitu. Kemudian menurunkan dampak terjadinya resiko. Jadi langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi jika resiko tersebut benar-benar terjadi gitu. Contohnya, jika resiko dalam kerusakan peralatan, langkah-langkah pencegahan seperti perawatan rutin dan pemantauan kondisi peralatan dapat membantu mengurangi dampaknya gitu. Jadi peralatan itu harus dipantau kapan dia memungkinkan kapan dia rusak atau maintenance gitu. Kemudian yang ketiga, mengalihkan resiko. Hal ini memindahkan resiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengelolanya. Contohnya dengan mengambil asuransi untuk melindungi aset dari resiko kehilangan atau kerusakan gitu. Jadi mereka menitipkan aset tersebut kepada asuransi untuk mengelolanya. Kemudian menghindari resiko. Tindakan yang diambil untuk sepenuhnya menghindari resiko tersebut gitu. Mereka nggak mau mengambil resiko, mereka menghindari gitu. Contohnya, jika resiko terkait dengan pelaksanaan proyek yang dilaksanakan di daerah rawan bencana, maka mereka memiliki lokasi lain yang lebih aman untuk menjadi langkah menghindari resiko tersebut gitu. Kemudian menerima resiko. Ketika resiko dianggap cukup kecil atau biaya penanganannya terlalu tinggi, organisasi atau individu dapat memutuskan untuk menerima resiko tersebut tanpa melakukan tindakan yang lebih lanjut gitu. Contohnya, resiko kecil seperti terlambatnya pengiriman email konfirmasi dapat diterima tanpa pengambilan tindakan khusus untuk penanganannya gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk menerima resiko itu karena mereka pikir penanganannya yang cukup rendah dan tidak mengeluarkan biaya yang lama. Kemudian tahap selanjutnya, setelah manajemen mengelola resiko tadi, ada nih tahap-tahap penyusunan rencana tindak penanganan resiko. Gimana itu penyusunan atau rencana yang harus mereka ambil? Biasanya disebut RTP. Jadi apa sih RTP itu? RTP ini bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Jadi RTP ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dari kondisi biaya, manfaat, atau nilai tambah bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat beberapa informasi berikut. Yang pertama, kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. Yang kedua, target output atau keluaran yang diharapkan atas jadwal tersebut. Yang ketiga, jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko. Yang keempat, penanggung jawab yang berisi unit dan bertanggung jawab serta unit pendukung atas setiap penanganan kegiatan risiko. Kemudian ada tahap
pemantauan dan tinjauan. Yang pertama itu pemantauan berkelanjutan atau ongoing atau monitoring. Biasanya hal ini mengacu pada proses secara terus-menerus untuk mengawasi dan mengevaluasi situasi, kegiatan atau proses dalam suatu organisasi dalam secara reguler gitu. Biasanya melibatkan pengumpulan data, analisis dan pemantauan kondisi atau faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi resiko tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa strategi-strategi penanganan risiko masih efektif dan relevan seiring berjalannya waktu tadi gitu. Kemudian dapat melibatkan penggunaan alat, pemantauan otomatis, laporan rutin, dan pembaharuan terhadap rencana penanganan risiko. Selanjutnya yang kedua, pemantauan secara berkala. Ini mirip dengan pemantauan berkelanjutan tadi. Hal ini mirip nih dengan pemantauan secara berkala tadi. Namun dalam tahap ini dilakukan pada interval waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Biasanya dilakukan secara terjadwal seperti setiap bulan, triwulan, atau tahunan. Hal ini berguna untuk mengukur perkembangan dan efektivitas strategis penanganan risiko dalam jangka waktu tertentu. Hasil pemantauan secara berkala dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana dan tindakan penanganan risiko. Kemudian ada tinjauan. Tinjauan ini adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap atau seluruh proses penanganan risiko, termasuk pemantauan dan tindakan yang diambil. Biasanya dilakukan pada titik tertentu dalam siklus penanganan risiko. Biasanya setelah periode tertentu atau setelah peristiwa yang signifikan terjadi. Dalam hal ini, tinjauan biasanya melibatkan analisis mendalam terhadap kinerja strategis, penanganan risiko, identifikasi perubahan lingkungan yang mempengaruhi risiko, serta penyesuaian terhadap rencana penanganan risiko jika diperlukan. Hasil dari tinjauan tadi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses penanganan risiko secara menyeluruh. Dengan menjalankan ketiga proses tersebut secara efektif, kemungkinan organisasi dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan merespon perubahan dalam lingkungan bisnis dengan lebih adaptif atau efektif gitu. Kemudian ada nih dokumen-dokumen penting yang harus ada dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada Piagam Manajemen Risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang biasanya dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil, peta risiko, dan formulir penanganan risiko dalam dokumen tadi. Kemudian yang kedua itu ada pelaporan manajemen risiko. Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko terhadap pemangku kepentingan. Laporan manajemen risiko meliputi laporan pemantauan, laporan manajemen risiko secara insidental, mekanisme penyiapan dokumen, manajemen risiko sebagai padita. Kemudian peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada manajemen dan risk owner atau pemilik risiko. Dalam hal ini mereka berperan mengidentifikasikan, mengkaji, dan mengelola risiko internal. Dalam hal ini, audit internal di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pemangku kepentingan atau pemimpin, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen guna meyakinkan bahwa risiko utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian
internal telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Kemudian ada Stand for Professional Practice of Internal Auditing. Hal ini menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi auditnya berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di dalam tingkat. Yang pertama ini ada macro risk assessment. Ini berarti secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Biasanya kepala internal audit ini harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Penilaian risiko makro akan menghasilkan daftar risiko atau risk register dan peta risiko atau risk maps. Peta risiko ini merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau biasa disebut PKAT, sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan lebih terstruktur, dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Kemudian yang kedua itu ada micro risk assessment. Ini biasanya ruang lingkupnya lebih kecil. Dalam hal ini internal audit harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Dokumen selanjutnya yaitu Practice Guide atau yang dikeluarkan The Institute of Internal Auditors, bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai atau assurance kepada pimpinan instansi dalam suatu organisasi terhadap yang pertama memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance atau keyakinan terhadap bagaimana proses manajemen risiko itu berjalan dengan baik. Kemudian memberikan penilaian yang objektif dan memberikan assurance bahwa risiko yang telah dilakukan telah dievaluasi secara benar gitu. Mereka harus dapat meyakinkan pemangku kepentingan gitu. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang keempat, mengevaluasi laporan atas resiko-resiko utama atau resiko-resiko yang kemungkinan besar dapat terjadi atau signifikan terjadi. Yang kelima, mengulas pengelolaan resiko-resiko utama atau signifikan untuk menjalankan peran sebagaimana yang dimaksud yang di atas. Kemudian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan assurance atau proses manajemen risiko di atas, maka hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, sumber daya itu terkait waktu, tenaga, biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit menjadi terabaikan gitu. Internal audit ini harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Hal-hal yang boleh dilakukan internal audit adalah sebagai berikut. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan risk appetite atau resiko-resiko pemerintah. Yang kedua itu penentuan proses manajemen risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan di atas tindak lanjut terhadap risiko. Yang keempat, menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen di luar manajemen pengelolaan risiko gitu maksudnya. Yang kelima, memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Selanjutnya ada pengukuran kematangan penetapan manajemen risiko. Dalam hal ini pengukuran ini terkait dengan
tingkat kematangan penerapan manajemen risiko berguna dalam memperoleh gambaran sejauh mana organisasi dapat menentukan, menilai atau memantau risiko tersebut. Sebuah model kematangan adalah cara struktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi yang efektif. Salah satu maturity atau kedewasaan model yang digunakan dengan yang pertama itu Enterprise Risk Management atau ERM adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelolaan risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja pada aspek fungsional dan teknologi. Yang kedua itu ada Risk and Insurance Management Society atau RIMS. Ini merupakan budaya atau proses dan alat ukur untuk mengidentifikasikan peluang strategis dan dapat mengurangi ketidakpastian atau yang disebut risiko tadi. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi. Kemudian selanjutnya ada atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis EMR. Dalam hal ini, pendekatan ini menekankan pada penggunaan Electronic Medical Record atau EMR dalam mengukur dan mengelola risiko. Kemudian manajemen proses EMR. Hal ini fokus pada pengelolaan proses menggunakan EMR untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola risiko tersebut. Yang ketiga ada manajemen selera risiko. Hal ini mengacu pada kemampuan risiko dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola preferensi atau selera risiko. Kemudian yang keempat, akar penyebab disiplin. Hal ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi akar penyebab risiko serta secara menyeluruh untuk memastikan tindakan pencegahan yang efektif. Yang kelima, mengungkapkan risiko. Dalam hal ini, proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Yang keenam, manajemen kinerja. Dalam hal ini menyelidiki kinerja organisasi dalam mengelola risiko dan upaya untuk terus meningkatkan kinerja tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada ketahanan dan keberlanjutan usaha. Dalam hal ini RIMS menekankan pentingnya dan ketahanan dalam keberlanjutan dalam menghadapi risiko yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnis suatu organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses manajemen risiko. Kesimpulannya bahwa proses manajemen risiko itu harus dilakukan secara efektif, bertahap, struktur, sesuai dengan peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip yang terkait dengan proses manajemen risiko. Tim manajemen risiko ini harus dapat memetakan level-level atau tingkatan-tingkatan, mulai dari tadi sangat jarang terjadi, jarang atau sedang atau tinggi atau sangat tinggi. Mereka harus dapat membedakan resiko-resiko mana yang harus diduluankan atau dikedepankan untuk ditangani. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses manajemen risiko. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya maupun bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang tidak enak, saya mohon maaf. Saya sudahi pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.